mencuci tangan, atau selalu menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Mengawali acara, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dipimpin oleh Ibu Lisa Danti. Hadirin dipersilakan berdiri. Airku Indonesia Raya merdeka, merdeka, kita Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Direktur Pengupahan Ditjen PHI dan Jamsos. Kepada Ibu Dina Fitusika Wistani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Depnas. Tadi bisa. Bapak Wakil Ketua Depnas dari unsur Asosiasi Pengusaha. Bapak Ketua Wakil Ketua Depnas dari unsur pekerja. Bapak Ibu anggota Depnas, Bapak Ibu anggota Dewan Pengupahan Provinsi dan hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam mengikuti acara pembukaan dialog Dewan Pengupahan tentang hasil peninjauan komponen dari jenis kebutuhan layak di Hotel Harris Suites, Puri Mansion, Jakarta. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan seperti berikut. 1. Dasar pelaksanaan kegiatan. 1. Keputusan Ditjen PHI dan Jamsos nomor 4/120/HI/2000 tanggal 22 Januari 2020 tentang peningkatan penerapan pengupahan. Kedua, keputusan Sekjen PHI dan Jamsos selaku kuasa pengguna anggaran nomor 4/HI/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang penyelenggaraan Dewan Pengupahan tentang
hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak. Ya, maksud dan tujuan. Maksud adalah menyamakan persepsi dan pemahaman anggota Dewan Pengupahan terkait proses dan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak. Yang kedua, menginformasikan perkembangan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan serta mendapatkan saran masukan dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang pengupahan sebagai pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, menyampaikan sistem informasi pengupahan nasional dalam rangka mewujudkan sistem pengupahan nasional. Dan yang keempat, menyamakan hasil FGD analisis dampak COVID-19 terhadap kondisi pengupahan dan rumusan rekomendasi kepada pemerintah untuk mendapatkan saran dan masukan. Peserta kegiatan ini, peserta kegiatan dialog Dewan Pengupahan sebanyak 68 orang, terdiri dari 34 provinsi, masing-masing 2 orang anggota dari 2 unsur. Yang hadir hari ini sampai saat ini adalah unsur pemerintah sebanyak 15 orang, unsur pengusaha sebanyak 18 orang, unsur SPSB sebanyak 31 orang, serta akademisi sebanyak 2 orang. Narasumber dari kegiatan dialog ini adalah Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Pengupahan Nasional masa jabatan 2020 sampai 2023, dan dari Dirjen PHI sendiri. Materi dari dialog ini meliputi informasi perkembangan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan di bidang pengupahan, sistem pengupahan, sistem informasi pengupahan nasional, metode kajian peninjauan komponen dan jenis KL oleh Dipenas, hasil kajian peninjauan komponen KL, dan terakhir adalah analisis dampak COVID-19 terhadap kondisi pengupahan di wilayah. Kegiatan ini dibiayai dari anggaran Direktorat Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker tahun 2020. Dan tempat, kegiatan dialog ini dilaksanakan mulai hari ini tanggal 15 sampai tanggal 17 Oktober 2020, bertempat di Haris Hotel Mansion, Jakarta. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu PLT Dirjen PHI selaku Ketua Dipenas untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh PLT Dirjen PHI dan Jamsos, sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia tentang hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak. Kepada yang terhormat Ibu Hayani Rumandang, disilakan. Jadi nggak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Ketua, Sekretaris, dan para anggota Dewan Pengupahan Nasional, yang saya dapat informasi dan melihat dari screen ini hadir secara langsung Bu Dani, kemudian mungkin juga sudah ada ini Pak Ali, Pak Budi, Pak Doki, Pak Santos, Bu Mirah, dan Pak Dalail, dan tentunya para anggota Dewan Pengupahan Provinsi yang hadir baik secara
langsung maupun melalui virtual. Juga yang saya hormati Sekretaris Dewan Pengupahan Nasional, Ibu Dinar Titus, yang sekaligus juga Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya, atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita bisa berkumpul bersama-sama, baik itu secara langsung maupun virtual. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kondisi yang sudah kita alami berbulan-bulan ini, tetap tidak lupa kita bersyukur kepada Allah bahwa semua yang kita lakukan ini bisa kita komunikasikan lewat berbagai cara. Namun tentu tidak semua bisa hadir bersama-sama. Saya khususnya menyampaikan permohonan maaf yang tadinya saya bermaksud untuk hadir secara langsung, namun saya sangat minta maaf karena saya baru saja mewakili Ibu Menteri untuk menghadiri pertemuan internasional, baik virtual juga. Saya kira tidak mungkin tadi saya sambil di jalan, takut kalau gelap-gelap malah kan nggak enak, nggak kelihatan wajah saya. Jadi saya bertahan di kantor dulu untuk bisa bersama-sama Bapak Ibu. Tentu mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat memaafkan saya dan acara dapat berlangsung secara lancar. Kemudian saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi yang hadir dalam kesempatan ini dari berbagai unsur, termasuk juga tentu adalah anggota Dewan Pengupahan Nasional. Dialog yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan semangat kebersamaan agar Dewan Pengupahan senantiasa berkarya secara optimal, sekalipun kondisi yang kita hadapi ini sangat berat, menyikapi berbagai isu aktual pengupahan dengan segala keterbatasan yang ada. Kenapa saya katakan sangat berat? Karena kita menghadapi sejak di awal tahun kita sudah mengalami situasi yang kurang menguntungkan, dan pada Maret 2020 kita mendapatkan satu musibah yang harus secara kuat kita atasi bersama. Kita harus bergandeng tangan, terutama Dewan Pengupahan ini, baik nasional maupun daerah, harus bahu-membahu apa yang harus kita bisa sumbangkan sebagai salah satu fungsi kita untuk Dewan Pengupahan di berbagai daerah tentunya. Nah tentu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri di Dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia ini. Meskipun memang kami sangat betul-betul hati-hati mempertimbangkan kapan kita harus melakukan pertemuan ini. Kami ingin bisa secara langsung, secara menyeluruh, namun kami tunggu dan sebagainya sampai sekarang akhirnya alhamdulillah bisa dilakukan meskipun kita semua tidak bisa berkumpul bersama-sama. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya tentu berharap melalui dialog kita ini tercipta terus selain mempererat kerjasama, saling bersinergi dan bahu-membahu berperang melawan COVID agar segera sirna sehingga tidak menimbulkan dampak yang berkepanjangan khususnya di sektor ketenagakerjaan. Juga saya ingin dalam diskusi nanti, dalam dialog nanti bisa kita berkomitmen apa yang harus kita ambil langkah, terutama saat-saat yang mendekat ini, di bulan depan sudah harus ada penetapan upah minimum provinsi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, anggota Dewan Pengupahan Nasional seluruh Indonesia dan anggota pengupahan Dewan Pengupahan Nasional, juga ada mandat yang harus diselesaikan, ada mandat yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Ya. Tentu mandat itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya tugas-tugas yang sudah tertera dalam Dewan Pengupahan Nasional, tanpa dikerjakan oleh Dewan Pengupahan Nasional. Mandat itu ada di dalam PP 78 tahun 2015, yaitu dalam pasal 43.
yang mengamanatkan peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak dalam jangka waktu 5 tahun melalui penetapan Menteri Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional. Dewan Pengupahan Nasional, Bapak Ibu, kami informasikan mudah-mudahan nanti ada kesempatan berdialog antara anggota Dewan Pengupahan Nasional dengan daerah. Kami informasikan bahwa Dewan Pengupahan Nasional telah menyelesaikan kajian peninjauan komponen dan jenis KHL pada bulan Oktober 2019. Cukup lama ya, jadi setahun yang lalu sebenarnya sudah diselesaikan. Sebagaimana ini diatur dalam pasal 7 ayat 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 21 tahun 2016, juga Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan telah mengamanatkan penggunaan data atau informasi harga dari berbagai survei yang dilakukan BPS dalam menghitung nilai KHL hasil peninjauan. Memang cukup lama, jadi sekaligus kita bertukar informasi. Dewan Pengupahan Nasional periode 2016, Bapak Ibu, berakhir sampai 2019 itu pada bulan Oktober. Jadi Oktober atau Desember, saya lupa. Desember ya. Kemudian terbentuk Presiden kemudian mengangkat kepengurusan Dewan Pengupahan Nasional periode 2020 sampai dengan 2023 pada Maret 2020. Jadi Oktober 2019 kajian sudah diselesaikan oleh Depenas periode yang sebelumnya. Kemudian Presiden menetapkan periode Depenas yang baru pada Maret 2020. Nah, tentu Bapak Ibu tahu bahwa pada Maret itu pula lah kita mengalami situasi yang tidak menguntungkan sampai saat ini. Namun alhamdulillah Dewan Pengupahan Nasional terus-menerus bekerja secara efektif, melakukan pendalaman terhadap kajian yang sudah dilakukan, kemudian juga melakukan langkah-langkah berkoordinasi dengan BPS untuk mengetahui lebih lanjut, bahkan melakukan survei harga untuk jenis KHL di berbagai wilayah, sehingga memang waktu itu dilakukan berbagai simulasi dan ternyata memang jenis dan komponen KHL hasil tersebut menyebutkan bahwa hampir semua sesuai dengan hampir semua provinsi itu data atau data dari jenis KHL itu belum tersedia, sehingga waktu itu rapat berkali-kali dicari alternatif menggunakan basis apa dan sebagainya. Akhirnya dapat dilakukan oleh Depenas. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kami juga sekaligus menginformasikan dalam pertemuan ini sangat baru sekali. Mudah-mudahan nanti Bu Dinar juga bisa menyampaikan, dan saya kira di dalam rundown juga ada, bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2020 telah diterbitkan, yaitu tentang perubahan, saya cek dulu ya, karena masih baru, tanggal 9, rasanya tanggal 9 Oktober. Jadi perubahan Permen 21 tahun, jadi perubahan atas Permen 21 tahun 2016 tentang kebutuhan hidup layak. Jadi sudah dikeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas Permen 21 2016 tentang KHL. Jadi saya kira forum ini forum yang sangat strategis dan sekaligus nanti bisa menginformasikan detail dari peraturan menteri tersebut. Bapak Ibu, tentu kita ketahui bersama masa peninjauan KHL saat ini berbarengan dengan terjadinya pandemi COVID 2019. Mengingat pandemi COVID 2019 dan dampaknya terhadap ekonomi bukanlah kondisi yang diinginkan oleh semua pihak. Banyak pengusaha, banyak bisnis mengalami kesulitan karena permintaan yang menurun dan terbatasnya bahan baku yang berdampak pada kelangsungan usahanya. Bukan saja karena permintaan penurun,
bukan saja karena terbatasnya bahan baku, tapi memang karena segala flow cash-nya juga sudah tersendat-sendat, sehingga tentu ini sangat berdampak pada kelangsungan usaha. Meskipun tidak semua bisnis terdampak cukup berat, ya. Nah, demikian pula halnya bila berdampak pada pekerja dan pekerja. Mohon maaf, suara saya masih terdengar kah? Sangat terdengar. Masih. Masih Bu, masih kita dengar. Masih Bu. Lanjut Bu. Lanjut, Bu. Jelas Bu, jelas sekali. Jelas sekali. Terima kasih. Nah, yang terdampak itu tidak hanya pengusaha, tapi lebih akan sulit kehidupan itu adalah pada pekerja. Karena apa? Karena pekerja mendapatkan pendapatan yang sumbernya dari usaha, kan begitu. Nah, dampak COVID terhadap pekerja, jadi kalau kami data, sekitar 3 jutaan terdampak, yang terdiri dari yang dirumahkan, yang di PHK, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini memberikan kondisi yang tidak menguntungkan pula secara menyeluruh, ya. Bagaimana lingkungan sekitar untuk menghadapi ini, bagaimana kebijakan-kebijakan daerah dan juga kebijakan nasional tentunya. Nah, kondisi pandemik berdampak penurunan penghasilan yang terima. Bukan saja penurunan penghasilan yang terima, bahkan sudah ada penghasilan yang terhenti. Sehingga tentu ini menambah atau mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Nah, oleh karena itu diperlukan pemahaman seluruh pihak terhadap kondisi yang terjadi agar terjalinnya sinergitas seluruh pihak sehingga kita bisa melewati masa sulit ini dengan baik. Nah, khusus kepada kita, para anggota Dewan Pengupahan ini baik nasional maupun daerah, provinsi maupun kabupaten kota harus ikut memikirkan itu. Kita memang terdiri dari 2 unsur. Selain dari pemerintah maksud saya, unsur pengusaha dan pekerja yang memang pasti kepentingannya berbeda. Ketika kita menghadapi situasi ini dan kemudian kita tahu pada masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat sulit, tetapi ternyata sesuai regulasi, di masa sulit itu pun harus ada sesuatu yang harus ditetapkan. Nah, penetapan upah minimum untuk tahun 2021 sudah dekat. Nah, tentu Bapak Ibu, kami mengajak, mari kita berpikir bersama untuk kepentingan bersama. Kami ingin tidak ada sesuatu terjadi nanti karena sangat memikirkan kepentingan kita sendiri. Kalau kita memikirkan kepentingan sendiri, saya kira yang harus dibantu adalah di luar sana itu harus kita bantu. Yang bantu siapa? Tentu Dewan Pengupahannya. Baik provinsi, kabupaten kota ataupun nasional. Kita yang bisa harus mengeluarkan point of view terhadap hal ini. Jadi tentu mempertimbangkan pandemi COVID yang menyebabkan perlambatan ekonomi pada seluruh sektor. Bukan hanya perlambatan ekonomi, pasti daya beli juga sudah rendah. Bahkan ada yang tidak ada lagi daya belinya. Maka tentu perubahan komponen dan jenis KHL yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan ini hendaknya harus hati-hati, harus betul-betul memperhatikan perlindungan pekerja dan kelangsungan usaha. Sesuatu yang sangat berat sekali. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, tolong kita yang memikirkan ini dalam pertemuan yang sebenarnya sangat strategis, monumental pertemuan kita ini. Mari kita pikir bersama. Kalau misalkan KHL itu dihitung nilai segala macam dan sebagainya, ternyata perhitungannya itu tidak sesuai sebenarnya dengan kondisi, kan begitu. Jadi harus memperhatikan perlindungan kita utamakan, tapi jangan lupa kelangsungan usahanya juga harus dipikirkan. Berarti di situ butuh kebijaksanaan, di situ butuh mengetahui kondisi secara menyeluruh, baik itu secara tingkat nasional maupun tentu adalah di tingkat daerah. Nah, dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus mendengar seluruh pihak. Harus mendengar seluruh pihak terkait formulasi kebijakan pengupahan yang terbaik, memikirkan kepentingan semua pihak di masa pandemi ini. Sangat sulit, Bapak Ibu. Tetapi kesulitan itu akan menjadi tidak berarti
kalau kita memahami dengan baik, kalau kita berdialog dengan baik. Ternyata dialog yang baik itu pun belum tentu berdampak baik. Jadi dialog pada saat kita berdialog itu baik. Tetapi ternyata karena keterbatasan dialog pada kelompok tertentu yang seharusnya memang itu mengalir ke seluruh komponen kita, itu tidak cukup efektif. Nah, dampaknya itulah yang kita harus betul-betul hati-hati menyikapinya. Jadi monumental untuk menetapkan sebuah kebijakan di masa-masa sulit itu yang sangat penting dan sangat hati-hati. Nah, itu yang kami memohon kepada kita semua di sini, terutama forum ini bisa memberikan nanti adalah saran-saran masukan. Jadi tentu dalam kondisi seperti saat ini, pemerintah masih terus mendengar seluruh pihak terkait formulasi kebijakan pengupahan yang terbaik. Bapak Ibu masih ingat ketika pada bulan Maret, April pemerintah mengeluarkan kebijakan, tidak ada maksud lain selain memikirkan bagaimana kita harus mengatasi ini secara baik. Sebenarnya kita-kita yang dalam Dewan Pengupahan ini yang seharusnya mampu untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak lain di luar kita. Karena kitalah yang sebenarnya mestinya paling tahu kondisi pengupahan. Sehingga harus dari kitalah sebenarnya masukan-masukan, saran-saran dan pertimbangan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia, tentu kami ingin pertemuan kita malam ini bisa sangat berarti dan tentu ke daerah juga bisa membawa informasi yang sangat penting untuk bisa disebarluaskan. Bapak Ibu, tentu persoalan ketenagakerjaan bukan hanya terkait dengan pemenuhan kerja layak bagi pekerja, dan tentu saja baik di sektor formal maupun informal, tetapi juga menyangkut berbagai persoalan, memecahkan persoalan tenaga kerja yang belum bekerja dan pekerja yang mengalami PHK. Jadi kalau kita ini yang di Depenas ini, yang di Dewan Pengupahan ini, baik provinsi maupun kabupaten kota, kan seolah-olah hanya memikirkan untuk semua yang sedang bekerja ya. Tetapi kita juga sudah mulai menggeser, kemudian mulai memikirkan, mendalami. Kita juga harus memikirkan angkatan kerja yang akan masuk. Saya kira kita harus memperluas itu. Jadi dari data Sakernas 2019 memang 7 juta penganggur, bahkan sekarang menurun. Karena menurun itu belum memasukkan dampak COVID ya. Di 2020 Februari itu sebesar 6,8 juta. Jadi tentu kelompok-kelompok yang terkait dengan angkatan kerja, baik itu juga yang pengangguran pekerja, termasuk adalah pekerja yang tidak penuh waktu. Ini cukup besar. Jadi sementara jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal juga masih sangat besar. Sekitar data Agustus 2019 itu 55,7%. Jadi dari struktur ketenagakerjaan tersebut, kita tahu tidak mudah. Dan oleh karena itu perlu upaya bersama untuk memecahkan persoalan tersebut. Jadi poinnya adalah kita tahu tidak mudah itu di mana. Itu belum menunjukkan data-data dampak COVID. Artinya sangat banyak pengangguran yang akan mengisi pasar kerja yang sangat terbatas tentu pasar kerjanya karena kondisi-kondisi pandemi, tidak hanya karena kondisi pandemi, tapi kondisi lain sebelumnya yang kita alami. Jadi tentu Bapak Ibu, tadi saya fokus pada pengupahan, sekarang saya ingin menyampaikan oleh karena itu dalam situasi yang situasi ketenagakerjaan yang cukup penting untuk memikirkan tiga tahap, yaitu tahapan sebelum bekerja, sedang bekerja, dan setelah bekerja. Itulah untuk mengatasi persoalan tersebut, Bapak Ibu sama-sama sudah mengetahui. Tadi saya mengikuti terus diskusi-diskusi dalam virtual ini. Saya dengar tentang klaster ketenagakerjaan sudah seperti apa di Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya. Maka memang pada tanggal 5 Oktober
DPR bersama pemerintah sudah melakukan pembahasan sebelumnya dan tanggal 5 Oktober mensahkan RUU menjadi undang-undang. Nah, tentu diharapkan pertemuan hari ini dan besok itu adalah pertemuan yang sangat penting untuk kami ingin nanti ada narasumber juga yang akan menyampaikan bagaimana sebenarnya isi dari klaster ketenagakerjaan. Jadi Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan dalam forum ini nanti secara menyeluruh ada yang akan menyampaikan informasi-informasi terkait dengan upah, baik itu upah minimum dan substansi lain terkait dengan upah. Kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Ibu. Pertama, bahwa upah minimum provinsi itu ada, ya, ditetapkan oleh gubernur. Upah minimum kabupaten kota juga tetap ada dengan syarat tertentu. Jadi bukan tidak ada. Nah, kemudian yang terkait dengan upah apalagi? Yaitu upah pada UMKM juga ada. Itu ya. Kemudian yang terkait dengan upah, selalu informasi di luar mengatakan bahwa cuti hilang, upah pun tidak ada. Kan seperti itu. Cuti hilang, upah tidak ada, bahwa upah ini akan dikaitkan dengan kerja jam per jam. Pekerjaan itu akan dilakukan dengan pekerjaan hanya per jam. Industri yang selama ini dikerjakan dengan 8 jam akan menjadi per jam-jam dan dihitung dengan upah per jam. Jadi kami ingin dalam forum ini nanti betul-betul Bapak Ibu juga akan mendapatkan informasi yang utuh tentang isu-isu yang beredar selama ini. Terkait dengan upah, ini memang ada yang informasi-informasi yang tidak benar, yaitu tadi dihapuskan upah minimum kabupaten kota, tidak ada upah minimum provinsi, seperti itu kan. Kemudian juga upah akan menjadi upah satuan hasil, dihitung per jam. Jadi sebenarnya kebijakan tentang pengupahan yang termuat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mengangkat sebagian dari yang ada di Undang-Undang 13. Jadi kalau tidak ada dimuat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, itu masih berlaku di Undang-Undang 13. Begitu memang cara membacanya. Jadi kalau tidak diubah, tidak dibuat, itu masih tetap berlaku. Jadi ini beberapa hal terkait mengenai upah. Jadi saya kira Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini nanti akan disampaikan poin-poin tentang isi dari atau poin-poin di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berharap dengan adanya kehadirannya Bapak Ibu menjadi anggota Dewan Pengupahan, terutama di pengupahan di daerah, kami ingin sebenarnya think tank-nya adalah Bapak Ibu terkait tentang upah. Saya kira memang harus seperti itu ya. Jadi informasi-informasi yang ada tentu kami bisa menyampaikan lewat Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu di daerah juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Kami paham bahwa banyak keterbatasan di daerah. Begitu juga Dewan Pengupahan Nasional juga banyak keterbatasan. Jadi belum cukup kami memfasilitasi Dewan Pengupahan Nasional itu. Tapi kami masih mencari cara bagaimana agar fasilitasi kepada Dewan Pengupahan Nasional ini memadai. Nah, ini kalau teman-teman Depenas yang hadir di situ juga pasti akan bercerita kalau Bapak Ibu tanya, sejauh mana sebenarnya fasilitasi yang dilakukan. Namun kami berupaya untuk konsisten dan komitmen kami terhadap apa-apa yang sudah kami jadwalkan dalam kegiatan kami. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu hadirin ini pun, ini kami bahas juga di Dewan Pengupahan Nasional. Ya, jadi kami bahas bagaimana kegiatan yang harus dilakukan, siapa yang akan hadir. Jadi kira-kira itu yang beberapa hal yang kami sampaikan. Jadi dengan segala kinerja dan integritas Dewan Pengupahan, baik tingkat nasional maupun di daerah, provinsi ataupun kabupaten kota, kami selalu berupaya untuk bisa memberikan dukungan sebagai bentuk tentu nyata bagaimana apresiasi kami kepada kita semua
terhadap pelaksanaan tugas, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merumuskan pengembangan kebijakan sistem pengupahan tentunya. Nah, tentu Dewan Pengupahan merupakan lembaga yang non struktural tetapi bersifat tripartit, ini mempunyai peran yang strategis. Saya sekali lagi selalu menggaungkan bahwa kitalah satu-satunya dewan baik di tingkat nasional maupun di daerah yang membicarakan kebijakan pengupahan tentunya. Jadi sebagai ujung tombak bidang pengupahan sehingga harus terus meningkatkan, antara lain adalah networking kita ya untuk menguatkan pengupahan, terutama khususnya memang di era-era adaptasi kebiasaan baru. Tentu berbagai inovasi yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kami berharap dengan pertemuan seperti ini kami sih ingin setiap tahun ya, bahkan di tingkat nasional, tetapi kami juga berupaya ada nanti sinergi antara Dewan Pengupahan baik di tingkat nasional dengan daerah, juga sesama mungkin kabupaten kota dan provinsi. Jadi besar harapan kami bahwa dialog ini memberikan manfaat dalam pengembangan pengupahan baik di pengupahan kebijakan nasional maupun di tingkat daerah, tentu yang adil dan berdaya saing ya dalam menyatukan perspektif dan langkah untuk menghadapi kebijakan, terutama adalah kebijakan yang sangat besar yang ada di dalam Cipta Kerja. Demikian beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Tentu permohonan maaf saya selaku pimpinan unit yang menyelenggarakan kegiatan ini, mungkin saya kira banyak keterbatasan. Jadi mohon maaf, seperti tadi kan banyak menunggu ya. Yang virtual menunggu yang offline kan begitu. Ya itu memang saya kira mudah-mudahan nanti kalau sudah era kebiasaan baru ini sudah sangat terbiasa bagi kita, saya kira mungkin bisa akan lebih baik. Itu yang pertama, saya mohon maaf. Yang kedua juga Bapak Ibu, saya juga memohon maaf selama berinteraksi Dewan Pengupahan Nasional, di mana saya sebagai ketua mungkin juga ada keterbatasan saya pada saat pertemuan-pertemuan tertentu saya tidak bisa hadir. Nah mudah-mudahan nanti ke depan dengan Dewan Pengupahan yang terus bersinergi, siapapun yang akan memimpin, saya kira itu tentu dengan maksud ingin lebih baik lagi. Dan tentu secara struktural, karena saya memang masih menjabat sebagai PLT Dirjen PHI dan Jamsos, itu pada saatnya nanti tentu kami akan pamit karena akan ada Dirjen PHI yang baru ya. Jadi secara official memang Ketua Dewan Pengupahan Nasional itu adalah Dirjen PHI ya. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang berada di kabupaten, kota dan provinsi dengan ditetapkannya nanti Dirjen PHI yang baru, tentu nanti kami pamit tidak lagi menjadi, pasti bukan tidak menjadi Ketua Dewan Pengupahan Nasional, tapi insya Allah kegiatan-kegiatan itu tentu akan terus berjalan. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih selama ini interaksi kita, khususnya juga interaksi Dewan Pengupahan Nasional melakukan supervisi kepada daerah-daerah. Dengan keterbatasan kemarin pun saya mengucapkan terima kasih nih kepada beberapa daerah yang masih menerima kami untuk melakukan survei terkait dengan dampak pandemi COVID ini. Demikian, mudah-mudahan nanti ada kaitannya dengan saya ingin juga menyampaikan bahwa saya saat ini juga memegang tanggung jawab sebagai Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. Jadi artinya sekarang menjadi kewajiban saya untuk menegakkan regulasi yang ada dengan segala tools yang ada di dalam aturan. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau sangat panjang. Rasanya kalau bicara itu tidak terasa, ternyata lama-lama jadi membosankan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ini terima kasih. Saya melihat banyak sekali yang melalui virtual, ada 142 tadi memang berasal dari 34 provinsi, dan alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu yang
berasal dari pemerintah, unsur pemerintah. Ini saya lihat beberapa, salam sehat semuanya ya. Saya lihat nih banyak sekali teman-teman dari daerah. Juga ada teman-teman yang saya selalu temui dari unsur serikat pekerja juga ada di sini. Saya lihat nih ada dari KSPN, kemudian juga ada dari siapa nih, Pak Haidir, kemudian juga ada dari Disnaker Fakfak juga dari jauh sekali ya. Kemudian Bapak Ibu semua, terima kasih banyak juga dari unsur manajemen. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hal-hal yang ingin saya sampaikan, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia hasil peninjauan komponen mengenai hasil peninjauan komponen dan jenis KHL tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka. Nggak kedengaran ya nggak apa-apa, pokoknya anggap aja ketokan. Baik. Dengar Bu, dengar. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua, senantiasa sehat, segera COVID berlalu dari wilayah kita, dari sekitar kita, dan kita bisa. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hayani Rumanda. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah paparan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan oleh tim penyusun. Pemaparan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan oleh tim kecil rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan kepada Ibu Sesdijen PHI dan Jamsos, Ibu Adriani, kami persilahkan. Kami persilahkan Ibu Adri. Artinya, kami persilahkan kepada Ibu Agatha Widianawati. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dirjen PHI dan Jamsos, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Pengupahan Nasional, yang kami hormati juga Bapak Ibu Dewan Pengupahan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami di sini untuk kita sama-sama menyediakan waktu untuk mendengarkan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini pada akhirnya kemarin tanggal 14 diserahkan oleh DPR kepada Presiden. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan mulai dari prosedur, urgensinya seperti apa, kemudian sampai dengan nanti substansi pokoknya. Yuk, Kak. Yuk. Ya, bisa saya lanjutkan? Ya, mohon nanti dari operator bisa menyampaikan paparannya, ininya apa slide. Kita mulai. Bapak Ibu, Undang-Undang Cipta Kerja dari awal
hingga saat ini itu dilatar belakangi oleh adanya kondisi, baik itu kondisi ekonomi maupun kondisi ketenagakerjaan yang ada di negara kita. Dinamika perubahan ekonomi global yang saat ini kita alami dan juga negara-negara lain alami itu memerlukan respon yang cepat dan tepat. Tidak sekedar cepat, tapi juga harus tepat penanganannya. Nah, ini diperlukan adanya reformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi yang setidaknya itu dapat mengikuti dari perubahan ekonomi global tersebut. Nah, ini dilandasi dengan keinginan kita bisa melangkah lebih dari sekedar kondisi yang sekarang. Maka kalau kita lihat urgensi dari Cipta Kerja ini yaitu untuk memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki pada saat ini. Untuk kita dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dengan target peningkatan investasi diharapkan bisa mencapai 6,6 sampai 7%, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 dan sampai 6%. Ini yang belum lagi ditambah dengan kondisi yang seperti sekarang yang kita alami itu tidak akan sulit, tapi rasa optimis untuk kita bisa mencapai target itu tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, namun ini harus bersama-sama menjadi fokus atau target kita bersama. Kemudian juga urgensi dari Cipta Kerja ini, dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, yaitu untuk menjawab tantangan terbesar untuk mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja. Kita tahu bahwa penciptaan lapangan kerja itu sebanyak 2,7 sampai 3 juta per tahun yang diharapkan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Itu yang setiap kali disampaikan baik oleh Ibu Menteri maupun oleh Presiden. Selain itu, urgensi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah untuk penyederhanaan regulasi, sinkronisasi, dan pemangkasan terhadap regulasi yang dianggap menghambat penciptaan lapangan kerja tersebut. Sekaligus sebagai instrumen untuk menyederhanakan dan meningkatkan efektivitas birokrasi. Jadi tidak sekedar bicara mengenai bagaimana menciptakan dunia usaha yang nyaman, dunia kerja yang baik, tapi juga untuk bagaimana mengefektifkan birokrasi yang ada pada saat ini. Karena kenapa dianggap pada saat ini terkait dengan kepentingan dari usaha itu belum diiringi dengan efektivitas dari birokrasi yang ada saat ini. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat dari tingkat dari sisi kondisi ketenagakerjaan, ini diharapkan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat meningkatkan, memberikan peluang untuk peningkatan kompetensi, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja. Bapak Ibu, kondisi sekarang kita, produktivitas Indonesia itu berada di angka 74%. Itu masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN. Rata-rata negara ASEAN itu 78,2%. Nah, kemudian selain itu, di sisi yang tadi kami sampaikan terkait dengan persoalan perekonomian, ada sisi yang lain dari sisi ekonomi atau dari sisi usaha ini yang terkait dengan usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi. Pemerintah juga fokus terhadap peningkatan kinerja dari usaha mikro kecil ini. Oleh karena itu perlu ada perlindungan dan kemudahan untuk sektor atau usaha di mikro kecil dan koperasi ini. Itu supaya bisa masuk, kita tahu ya bahwa di usaha mikro kecil itu kondisinya mereka dalam posisi yang biasanya itu kita selalu menyebut berada di sektor informal. Bagaimana mereka di posisi seperti ini bisa menjadi masuk ke dalam sektor formal.
Ya, ini dilakukan tentunya dengan memudahkan bagaimana mendirikan UMKM itu, kemudian perizinannya juga, dan yang terakhir adalah dengan pembinaannya. Diharapkan dengan adanya peningkatan kontribusi dari UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan koperasi itu menjadi 5,5%. Ini dari sisi usaha. Kalau kita lihat dari sisi ketenagakerjaan, diharapkan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini urgensinya adalah untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi, namun dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi pekerja buruh. Ada ide untuk melakukan atau menciptakan, selain menciptakan lapangan kerja tersebut dan memberikan perlindungan, khusus untuk perlindungan ini, sudah sejak lama sebenarnya kita mempunyai keinginan untuk bagaimana perlindungan itu tidak hanya seperti sekedar sekarang, tapi juga bagaimana itu bisa diciptakan dengan memperkuat jaminan sosial yang ada. Nah, urgensi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk menampung gagasan adanya perlindungan jaminan kehilangan pekerjaan yang tentunya ini akan banyak diharapkan sangat efektif untuk membantu permasalahan di pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Berikutnya, kalau kita lihat Bapak Ibu, dari konstruksi atau struktur ketenagakerjaan, nah ini kita lihat di sini penduduk usia kerja yang 197 juta, angkatan kerja itu 133 juta, yang bukan angkatan kerja ini ada 64 juta, sekitar itu. Nah, dari angkatan kerja yang 133 juta ini, yang bekerja itu ada 126 juta, yang masih di angka 7 juta. Dan bekerja itu pun untuk pekerja yang penuh itu 89 juta dan pekerja paruh waktu 28 juta. Dan setengah penganggur 8,14 juta. Dari kondisi ini semua Bapak Ibu, kita masih ada tantangan. Mungkin kami lebih pas mungkin mengatakan bukan beban, tapi ini tantangan. Kita mempunyai angkatan kerja baru yang bertambah setiap tahun itu sekitar 2 juta. Di sini muncul ya. Iya. Ini suara awaknya tak? Ya, saya lanjutkan. Nah, ini kondisi secara umum ketenagakerjaan kita. Kemudian ini dia, ini yang tidak kalah pentingnya. Kalau tadi kita berbicara bonus demografi, kemudian kita bicara struktur ketenagakerjaan kita, ada kelompok yang cukup memberikan pengaruh besar terhadap kondisi ketenagakerjaan kita. Nah, ini adalah di mana kaum muda dan pencari pekerja baru yang tadi yang kami katakan setiap tahun ada penambahan 2 juta, itu ini menjadi salah satu concern dari pemerintah, yang mana ini juga menjadi concern dari DPR. Nah, kalau kita lihat untuk pekerja tidak penuh dan pengangguran terbuka menurut kelompok umur, berdasarkan kelompok umur 56% itu pengangguran terbuka itu usianya antara 15 sampai 24 tahun. Ini adalah usia yang sangat produktif. Tapi di sini juga pengangguran itu banyak berkumpul di kelompok ini. Sementara itu untuk pekerja yang tidak penuh itu berada di kelompok umur lebih dari 55 tahun itu mengisi 29%. Dan pekerja paruh waktu dan kelompok umur 25 sampai 34 tahun itu mengisi 26% dari seluruh pekerja setengah menganggur. Kemudian kalau kita lihat kembali yang lain, kalau kita lihat dari ukuran pendidikan tertinggi, Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk yang paling tinggi di sini adalah tingkat SMP atau SMA, mohon maaf, dari SD ini yang kondisinya paling banyak ya. Dengan pengangguran terbuka itu maka mayoritas pekerja kita yang baru masuk
ke pasar tenaga kerja dan juga pekerja dengan pendidikan SMA. Ini di sini sangat banyak. Jadi kita bisa melihat dari konstruksi ini Bapak Ibu, ada yang sasaran yang harus kita fokuskan untuk supaya tadi urgensinya untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah tujuannya untuk kita bisa keluar dari kondisi yang seperti sekarang ini. Selanjutnya, bagaimana kalau tidak dilakukan, tidak dibuatlah Undang-Undang Cipta Kerja ini? Maka yang akan terjadi adalah bahwa lapangan kerja ini akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif. Ini yang tadi disampaikan oleh Bu Dirjen, bahwa persaingan di antara negara-negara, terlebih ketika ini sekarang terjadi kondisi COVID seperti ini, maka kita harus sudah seharusnya kita menempatkan posisi untuk cermat memperhatikan kondisi negara-negara pesaing kita. Nah, kita tidak mengharapkan yang ini, lapangan kerja akan pindah ke negara lain. Nah, kemudian yang akan terjadi lagi, daya saing pencari kerja relatif akan lebih rendah dibandingkan negara lain. Karena apa? Karena tadi di posisi kita tidak bisa melakukan peningkatan produktivitas, kita tidak bisa melakukan peningkatan kompetensi secara maksimal kepada pekerja kita. Nah, kemudian yang berikutnya, penduduk yang tidak atau belum bekerja itu akan semakin tinggi tentunya. Karena apa? Karena keterbatasan dari lapangan kerja tersebut. Nah, akhirnya cita-cita untuk keluar dari middle income trap ini menjadi tidak terwujud. Dan kita masih berada di posisi yang seperti sekarang ini. Nah, dari semua itu Bapak Ibu, apa yang menjadi sasaran dari Undang-Undang Cipta Kerja ini? Kalau kita bicara ketenaga kerjaan, itu selalu ada 3 segmen yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga bagi kita semua. Satu, yaitu bagi tenaga kerja yang belum bekerja. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan akan terbuka kesempatan yang lebih luas. Bagi pekerja buruh yang sekarang sedang atau masih bekerja, kelangsungan bekerja dan peningkatan perlindungan pekerja buruh itulah yang utama. Dan juga yang terakhir, ini yang bagi pekerja buruh yang tidak beruntung, yang mengalami pemutusan hubungan kerja, tentunya yang dibutuhkan adalah perlindungan hak dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja. Berikutnya kami ingin menyampaikan bahwa dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja ini, mulai dari awal digagasnya oleh Bapak Presiden pada waktu itu bulan Oktober ya, kemudian berlanjut terus hingga saat ini, sebenarnya ada proses yang telah dilalui. Memang pada waktu itu terkait dengan keterlibatan publik, ini waktu itu memang belum kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami tidak memungkiri hal itu. Namun arah ke sana, arah untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan melalui perbaikan atau penyempurnaan Undang-Undang 13 saat itu telah kami sampaikan bahwa ini membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder. Nah, ketika masuk pada tahap untuk Undang-Undang Cipta Kerja, di mana undang-undang ini merupakan atau menggunakan teknik omnibus law yang menggabungkan semua undang-undang, banyak undang-undang yang dianggap sebagai perlu disempurnakan, maka kalau melakukan penyempurnaan terhadap satu undang-undang itu akan membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi ditambah antara undang-undang yang satu dan yang lainnya ini terdapat tumpang tindih. Jadi ketika yang satu diperbaiki, yang satu tidak diperbaiki, dan ini tidak bisa dilakukan secara bersamaan, ini tidak ada gunanya untuk tadi ya tujuan akhir yang mau kita capai. Nah, sehingga dengan teknik omnibus law ini terciptalah Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, untuk keterlibatan publik ini dapat kami sampaikan bahwa proses penyusunannya kami melibatkan, jadi pemerintah melibatkan partisipasi publik baik dari unsur pekerja buruh yang dalam hal ini diwakili oleh Serikat Pekerja Serikat Buruh,
juga dari pengusaha dan organisasi pengusaha, dari kementerian lembaga yang terkait, kemudian dari praktisi, akademisi, serta dari organisasi lainnya. Nah, Bapak Ibu, satu momen yang kesempatan yang bagus pada waktu mungkin kita memang harus selalu bersyukur ya, dengan segala kondisi itu kita perlu bersyukur, karena pada waktu diawali terjadinya COVID, baik DPR maupun Presiden sama-sama memberikan kesempatan, artinya memutuskan untuk menunda pembahasan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Maksudnya adalah untuk didalami materinya. Didalami tidak oleh pemerintah sendiri, tetapi kembali didalami bersama-sama dengan stakeholder yang terkait. Di sini kami tidak hanya berkonsultasi, berkomunikasi dengan praktisi dan akademisi atau kementerian lembaga yang lain, tetapi di sini kami benar-benar fokus mengikut sertakan Bapak Ibu dari Serikat Pekerja Serikat Buruh dan dari organisasi pengusaha yang saat kemarin itu diwakili oleh Kadin dan Apindo. Nah, kemudian yang berikutnya yang ingin juga kami sampaikan bahwa rumusan dari klaster ketenagakerjaan ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu merupakan intisari dari hasil kajian ahli dari forum-forum diskusi kita, dari rembuk-rembuk tripartit yang kita lakukan baik itu secara formal maupun kelembagaan yang mengikut sertakan 3 unsur. Nah, ini kita ambil dari intisari dari hal-hal yang sudah pernah kita lakukan. Nah, adapun itu tidak memenuhi, kalau Bapak Ibu masing-masing melihat atau membaca, itu tidak memenuhi dari keinginan atau kepentingan Bapak Ibu atau dari berbagai unsur ini tentunya kami mengharapkan Bapak Ibu juga memahami bahwa tidak semua keinginan, kepentingan itu dapat terakomodir. Karena kadang-kala dan mungkin malah banyak ya, itu yang saling tidak sama. Tapi karena tujuan yang mau dicapai satu, mungkin bisa kita istilahkan ini jalurnya itu berbeda boleh. Jalur berbeda boleh, tapi tujuannya satu. Tujuan satu adalah untuk kemajuan Indonesia, untuk terbukanya lapangan kerja yang luas, untuk menampung saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Di sisi yang lain, bagaimana menjaga supaya kelangsungan usaha itu juga berjalan dengan baik. Artinya di sini pemerintah lah yang harus berada di tengah-tengah, menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Nah, kami harap ini betul-betul bisa dipahami dan ini menjadi latar belakang penyusunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Berikutnya, kalau tadi itu bicara mengenai keterlibatan publik Bapak Ibu di stakeholder langsung di bidang ketenagakerjaan. Nah, bagaimana dengan keadaan pada waktu pembahasan di tingkat DPR? Nah, pembahasan di tingkat DPR, Bapak Ibu, ini tercatat 64 kali dilakukan pembahasan, yang mana itu ada 2 kali rapat kerja, kemudian 56 kali rapat panja, 6 kali rapat timus prumus dan tim sinkronisasi. Nah, ini belum lagi nanti ada kondisi yang kami itu bersama-sama DPR melakukan pembahasan ini dengan betul-betul fokus. Nah, karena klasternya banyak ya Bapak Ibu, ada 11 klaster itu. Kemudian untuk pembahasan DIM, daftar inventarisasi masalah, itu dilakukan oleh Panja itu secara insentif dan tetap menggunakan prinsip musyawarah untuk mufakat. Itu dimulai sejak 20 April 2020. Nah, pada waktu pembahasan Panja, Bapak Ibu, ini DPR, ya sekali lagi, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar di setiap pemberitaan bahwa karena muatan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang begitu kompleks, maka DPR dan juga pemerintah ini tidak mau mengambil resiko untuk tidak
melakukan pembahasan itu secara transparan. Jadi supaya apa? Supaya tahu, masyarakat tahu apa yang sedang dibahas dan apa atau bagaimana hal-hal itu dari yang berbeda tadi itu diambil satu keputusan di dalam rapat panja ini. Itu melalui kanal-kanal media sosial yang tersedia. Dan pada akhirnya pada rapat kemarin di paripurna, RUU Cipta Kerja ini disahkan menjadi undang-undang, tepatnya tanggal 5 Oktober 2020. Nah, Bapak Ibu, proses selanjutnya dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, setelah dari paripurna, itu memang ada waktu selama 7 hari, ini dijamin di dalam Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada waktu 7 hari untuk dilakukan perbaikan oleh DPR dalam hal ini Balik, tapi konteksnya adalah dengan tidak melakukan perubahan secara substansi, lebih pada penyempurnaan terhadap misalnya perujukan pasal, perujukan ayat, itu karena saking banyaknya dan ada perubahan itu dari keputusan panja, maka tentunya itu harus disesuaikan. Nah, ini waktunya 7 hari. Nah, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan juga terlibat untuk melihat perujukan pasal, kemudian ayat, itu kami perhatikan. Nah, tidak hanya sekedar itu Bapak Ibu, kami atau bersama DPR itu harus melihat apa yang menjadi keputusan panja, di mana salah satunya fokus pada prinsip umum, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi, itu diakomodir. Nah, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, Bapak Ibu, khusus untuk ketenagakerjaan, selama ini karena undang-undangnya belum bisa kita lakukan penyempurnaan, maka selalu yang kita lakukan adalah memperbaiki pada tataran peraturan pelaksanaannya, baik PP maupun peraturan menteri, karena itu yang bisa dilakukan. Jadi untuk menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi itu dilakukan penyesuaiannya itu pada saat ini masih pada tataran peraturan pelaksanaan. Padahal itu Bapak Ibu, untuk adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, sekalipun itu juga berlaku sebagai undang-undang, namun undang-undang yang existing itu seharusnya juga dilakukan penyempurnaan. Agar apa? Agar masyarakat juga tidak bingung untuk membacanya. Belum tentu semua tahu bahwa untuk pasal-pasal sekian dari Undang-Undang Ketenagakerjaan ini ternyata telah dilakukan judicial review dan ternyata putusannya itu adalah dikabulkan sehingga menjadi pasal tersebut tidak lagi berlaku. Tercatat 32 kali ini diajukan uji material untuk undang-undang khusus Undang-Undang 13. Berikutnya, sesuai dengan Undang-Undang 12 tersebut, setelah dilakukan penyempurnaan oleh DPR, DPR akan menyerahkan kepada Presiden. Nah, ini kemarin ya, tanggal 14 sudah diserahkan. Dan ada batas waktu oleh Presiden 30 hari itu harus sudah melakukan pengesahan atau penandatanganan terhadap undang-undang yang diajukan, yang diserahkan kembali oleh DPR. Nah, ini semua itu ada aturannya. Jadi tidak kemudian kenapa sih habis setelah dilakukan rapat paripurna, kenapa tidak langsung disahkan begitu. Nah, ini undang-undang sendiri, Undang-Undang 12 itu tadi, itu mengatur bagaimana proses itu harus dilalui. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada intinya yaitu apa yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dari klaster ketenagakerjaan ini. Prinsip umum yang menjadi kesepakatan bersama pada waktu itu dengan perwakilan dari Bapak Ibu Serikat Pekerja, Serikat Buruh dan organisasi pengusaha, Apindo dan Kadin, bahwa prinsip umum yang dipegang itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat itu adalah dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja. Ini yang dimaksud penguatan perlindungan bagi tenaga kerja yang belum bekerja tadi.
dan meningkatkan peran serta kesejahteraan pekerja buruh. Ini termasuk di dalamnya adalah pekerja buruh yang saat ini masih bekerja dan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, semua ini adalah untuk mendukung ekosistem investasi yang tadi kita harapkan itu dapat menjadi pintu masuk kita untuk memperluas kesempatan kerja. Nah, prinsip umum yang lain yang seperti tadi sudah kami sampaikan, ada patokan yang kami tidak boleh, atau maksudnya baik dari DPR, komitmen bersama baik dari DPR maupun pemerintah, tidak boleh keluar dari apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua, khusus mengenai sanksi, ini juga ada prinsip umum yang dipegang bersama-sama antara pemerintah dan DPR bahwa untuk sanksi ketenagakerjaan itu dikembalikan kepada Undang-Undang 13/2003 dengan penyesuaian ketentuan sanksi di bidang perizinan dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu bahwa untuk di sanksi di Undang-Undang 13 itu ada sanksi yang terkait perizinan. Nah, sementara untuk bicara mengenai sanksi pidana, maksud saya sanksi perizinan itu yang dia dilakukan atau dikenakan dibebani pidana. Nah, ini perizinan itu masalah administratif. Nah, bagaimana kemudian undang-undang ini menata kembali terkait dengan sanksi ini. Kalau yang sifatnya itu adalah perizinan, maka tetap ada sanksinya, bukan hilang ya, tetap ada sanksinya, namun sanksinya ini adalah sanksi administratif. Sedangkan yang menyangkut hak-hak dari pekerja buruh, kemudian juga hak lainnya itu tetap pada posisi sanksi pidana yang ada di Undang-Undang 13. Nanti kita juga akan menemukan ternyata di sanksi pidana yang ada di Undang-Undang 13 itu juga ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir ada pasal yang dituangkan di dalam sanksi pidananya yang ada di Undang-Undang 13 itu menjadi tidak berlaku. Nah, itu kami sesuaikan. Itu harus kita sesuaikan. Berikutnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Dalam klaster ketenagakerjaan, dan ini juga berlaku sebenarnya untuk semua klaster, Undang-Undang Cipta Kerja ini di dalamnya mengubah, menghapus, dan menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang diatur sebelumnya. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja yang khusus ke klaster ketenagakerjaan ini, ada 4 undang-undang yang dilakukan perubahan, penghapusan, dan penetapan ketentuan yang baru. Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan, kemudian Undang-Undang 40, itu tentang sistem jaminan sosial nasional, karena nanti ada kaitannya dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian Undang-Undang 24 tahun 2011, itu tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini juga masih terkait dengan nanti ada program baru yang kita singkat JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dan Undang-Undang 18 tahun 2017 itu tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Nah, kalau Undang-Undang 18 2017 ini lebih terkait pada perizinan. Demikian. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya membaca? Bagaimana caranya membaca Undang-Undang Cipta Kerja ini? Prinsip Bapak Ibu, pasal-pasal yang ada dalam undang-undang existing, artinya Undang-Undang 13, Undang-Undang 40, Undang-Undang 24, dan Undang-Undang 18, sepanjang tidak diubah dan sepanjang tidak dihapus di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka pasal-pasal yang ada di Undang-Undang existing itu tetap berlaku. Jadi Bapak Ibu jangan kaget begitu melihat Undang-Undang Cipta Kerja, itu ya, di situ tidak ada diatur mengenai hak cuti atau istirahat. Loh, ini hak cuti dan istirahatnya kok hilang? Berarti karena nggak diatur jadi hilang. Nah, bukan begitu memaknainya. Jadi kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada pasal yang disebut-sebut, artinya Bapak Ibu harus melihat pada undang-undang existing. Nah, ini mohon menjadi pegangan kita bersama dalam kita membaca Undang-Undang Cipta Kerja ini. Selanjutnya,
dapat kami sampaikan substansi pokok yang diatur di dalam klaster ketenagakerjaan ini, yaitu tentang tenaga kerja asing, kemudian perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, pengupahan sebenarnya bukan cuma upah minimum, tapi pengupahan ada pengupahan tidak di selain upah minimum. Kemudian ada PHK, pesangon ini mungkin kompensasi PHK ya, dan jaminan kehilangan pekerjaan serta pengenaan sanksi tadi yang sudah kami sebutkan. Nah, yang terakhir adalah perizinan di bidang ketenagakerjaan. Nanti ini terkait dengan perizinan ketenagakerjaan ini itu Suaranya hilang. Suaranya hilang. Suaranya hilang, suaranya nggak kedengaran. Suara nggak kedengaran lagi. Hilang suaranya. Halo. Oh, di mute itu. Ibu Agatha di mute itu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Iya, jadi ini saya. Mohon maaf ya. Ya, sudah ya, jelas ya. Jelas. Jelas ya. Jelas. Kalau yang terakhir yang saya sampaikan ini tadi kedengaran ya? Lagi seru ini, Bu. Ya. Oke, baik satu-satu ya. Tenaga kerja asing. Mohon maaf, kayaknya ada background suara ini. Ada yang menyanyikan, ada background suara di belakang saya. Ya, oke, terima kasih ya, operator. Ya, untuk tenaga kerja asing, Bapak Ibu, di dalam Undang-Undang 13 itu diatur mengenai izin untuk tenaga kerja asing. Di situ awalnya ada IMTA dan RPTKA. Nah, kembali tadi yang seperti kami sampaikan bahwa tujuan kita di sini bagaimana menyederhanakan semua izin. Menyederhanakan itu bukan berarti tidak diiringi dengan perlindungan ya. Jadi ketika kita mendengarkan kata-kata penyederhanaan atau membuat simpel, itu bukan berarti kemudian pemerintah ataupun DPR yang menyetujui itu melakukan melupakan terkait dengan perlindungannya, baik itu perlindungan terhadap lingkungan maupun juga yang konteks kita perlindungan ketenagakerjaan. Nah, terkait TKA ini yang tetap ada adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing. Ini tetap ada, tetap diatur dan harus mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Jadi disinilah tempat atau mungkin lebih tepatnya bagaimana pemerintah melakukan pengendalian terhadap tenaga kerja asing itu. Kemudian yang kedua, terdapat perubahan itu mengenai tenaga kerja asing yang dikecualikan dari kewajiban membuat RPTKA. Itu pun juga ada batas waktunya, walaupun itu dikecualikan, tapi ada batas waktunya. Tidak dibuka selebar-lebarnya untuk semua tenaga kerja asing. Nah, itu yang mana saja? Nah, ini ada yang pertama, direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, atau pemegang saham. Ini ada aturan mainnya, Bapak Ibu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan itu yang mana? Ini kita menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dari Badan Penanaman Modal Asing. Kemudian yang kedua, pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing. Kalau yang ini, yang nomor 2 ini ada di Undang-Undang 13. Kemudian yang ketiga ini hal yang baru, yaitu tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, terus kemudian vokasi, startup yang berbasis teknologi, ini tidak sembarangan startup yang dibuka, kemudian kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini hal yang baru yang ada di materi muatan materi di tenaga kerja asing. Berikutnya, nah, kita masuk PKWT. Ini biasanya PKWT ini yang paling seru, Bapak Ibu. Paling seru itu maksudnya ini menyangkut
ada tidaknya jaminan kelangsungan kerja, ada tidaknya jaminan jaminan sosial, ada tidaknya kelangsungan untuk hal-hal lainnya. Kami sangat-sangat memahami kondisi untuk para pekerja yang hubungan kerjanya didasarkan pada PKWT. Nah, apa yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini? PKWT tetap diatur berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Bapak Ibu bisa cek lagi di dalam Undang-Undang 13, di situ diatur bahwa PKWT itu dibuat berdasarkan jangka waktu tertentu atau pilihannya selesainya suatu pekerjaan tertentu. Dari sini tidak ada yang berubah. Kemudian berikutnya, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Kalau Bapak Ibu lihat di Undang-Undang 13, ini juga sama, masih ada. Ini keputusan panja pada waktu itu, dan ini menjadi keputusan bersama dengan pemerintah bahwa syarat PKWT itu dikembalikan kepada Undang-Undang 13. Nah, kemudian berikutnya, syarat PKWT tetap mengacu pada pasal 59 Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan dengan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan dunia kerja. Nah, katanya tadi sepakat untuk syarat kembali ke Undang-Undang 13, tetapi kok ini ada penyesuaian? Nah, Bapak Ibu, kembali saya ingatkan bahwa tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk mengikuti perkembangan yang sekarang, kebutuhan atas perkembangan sekarang. Kebutuhan apa? Tidak saja hanya kebutuhan dunia usaha, tetapi dunia kerja itu sendiri. Kalau kita tetap mengacu pada pasal 59, yang mana di situ membatasi secara rigid jenis pekerjaan yang dapat dilakukan PKWT, maka ini juga akan menutup peluang bagaimana ketika seseorang akan melakukan usaha. Tetapi dalam konteks ini, kembali lagi, dalam rangka memberikan perlindungan, tetap dibatasi waktunya, namanya saja sudah waktu tertentu, berarti waktunya terbatas. Kemudian apalagi yang membatasi? Itu adalah jenis pekerjaannya. Itu tetap kita pertahankan. Nah, kalau kita lihat catatan di bawah ini, Bapak Ibu, inilah yang dimasukkan di dalam, ini bagian dari yang disepakati bersama antara DPR dan pemerintah, bahwa syarat PKWT di pasal 59 itu tetap ya, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, kemudian pekerjaan yang diperkirakan penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekerjaan yang bersifat musiman, kemudian pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan. A sampai dengan D itu posisi sama dengan Undang-Undang 13. Nah, yang E ini adalah tambahan. Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau pekerjaan itu sifatnya tetap, maksudnya tetap itu apa? Tetap itu pekerjaan itu ada terus-menerus, tidak terputus-putus. Kalau ada terus-menerus tapi terputus-putus, nah itu artinya tidak tetap. Tapi kalau ada terus-menerus dan tidak terputus-putus, itu artinya tetap. Dan itu tidak boleh dilakukan atau didasarkan dengan PKWT. Jadi di sini kami garis bawahi, Bapak Ibu, untuk PKWT ini, sekali lagi, karena didasarkan pada waktu tertentu, makanya tidak bisa panjang waktunya seperti PKWTT. Sudah pasti, kalau tidak gitu nggak ada bedanya. Baik, sekarang kan yang penting bagaimana di dalam PKWT ini pekerja diberikan perlindungan yang setara atau sama, bukan setara, sama dengan pekerja PKWTT. Itu fokus kita. Nah, kemudian yang berikutnya, yang diatur pula Bapak Ibu, nah ini dia hal yang baru. Tadi kami sudah sampaikan, bahwa yang penting itu perlindungan. Perlindungannya di mana? Hak yang diterima oleh PKWT dengan hak yang diterima oleh pekerja PKWTT itu sama. Sama itu bukan berarti kemudian sama rata, bukan begitu ya. Kalau pekerja
PKWTT mendapatkan upah, tentunya PKWT juga mendapatkan upah. Semuanya minimal harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, minimal itu. Kemudian PKWTT mendapatkan jaminan sosial, PKWT juga mendapatkan jaminan sosial. Selanjutnya, pekerja PKWTT, pekerja tetap, itu mendapatkan harus dilindungi K3-nya dalam melakukan pekerjaan, maka yang PKWT juga dapat. Nah, sekarang yang terjadi saat ini, pekerja PKWTT mendapatkan kompensasi akibat berakhirnya hubungan kerjanya, yaitu pemutusan hubungan kerja, sementara kondisi saat ini untuk pekerja PKWT itu ya sudah, begitu selesai masa kerja, putus, selesai, tidak mendapatkan apa-apa. Artinya tidak mendapatkan apa-apa itu tidak mendapatkan kompensasi dari apa kontribusi yang selama ini telah diberikan kepada perusahaan. Inilah Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat seperti yang kami tadi komitmen bahwa perlindungan itu harus diposisikan sama antara PKWTT dengan PKWT. Maka di Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk pekerja PKWT diatur berhak atas uang kompensasi sesuai dengan masa kerja pekerja buruh yang bersangkutan di perusahaannya. Nah, untuk pemberian uang kompensasi ini Bapak Ibu memang tidak detail diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ini akan diatur di dalam PP-nya. Nanti kira-kira apa ya, atau bagaimana ya yang akan diatur di dalam PP itu, kami bisa kasih gambaran Bapak Ibu, bahwa uang kompensasi itu untuk masa kerja 1 tahun atau lebih, maka akan diberikan sebesar 1 bulan upah, atau untuk 1 tahun masa kerja, dan berlaku untuk jangka waktu masa kerja berikutnya. Kemudian untuk yang kurang dari 1 tahun, atau masa kerja tahun berikutnya itu kurang dari 1 tahun, maka uang kompensasi itu diberikan secara proporsional. Nah, ini tipenya formulanya mirip-mirip seperti perhitungan THR ya, tunjangan hari raya. Nah, kemudian berikutnya untuk substansi alih daya atau outsourcing. Nah, Bapak Ibu, Undang-Undang Cipta Kerja itu tetap mengatur hubungan kerja dalam alih daya, yaitu berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Yang perlu kami garis bawahi ketika kita bicara alih daya atau outsourcing, mungkin pemahaman kita itu jangan selalu diidentikan atau dikaitkan dengan PKWT saja, tetapi hubungan kerja dalam sistem alih daya atau outsourcing ini, di situ ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Artinya di sini 2 kemungkinan itu bisa dilakukan oleh perusahaan alih daya. Nah, penekanan atau apa yang mau diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, komit dari yang awal tadi, bahwa fokusnya adalah perlindungan kepada pekerja buruh, baik yang menyangkut upah dan kesejahteraan, syarat kerja, bahkan sampai pada perselisihan yang timbul. Nah, ini ditegaskan, digarisbawahi, ditegaskan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Nah, satu ketentuan baru di dalam alih daya ini, Bapak Ibu, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja ini mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur khususnya untuk pekerja PKWT yang dipekerjakan dalam sistem alih daya. Nah, ini berbeda dengan PKWT yang tadi ya, yang di-hire langsung oleh pemberi kerja. Nah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang kemudian diangkat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, di sini diatur bahwa perusahaan alih daya yang mempekerjakan pekerja buruh berdasarkan PKWT, gitu ya, dalam perjanjian kerjanya tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak-hak pekerja buruh apabila, ini belum titik ya Bapak Ibu, mensyaratkan pengalihan itu, apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Nah, yang dimaksud pengalihan perlindungan hak pekerja buruh tersebut, yaitu perusahaan alih daya yang baru
memberikan perlindungan hak-hak bagi pekerja buruh minimal sama dengan hak-hak yang diberikan oleh perusahaan alih daya sebelumnya. Itu satu sisi dari satu frasa. Frasa yang lainnya ada kata-kata sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Apa maknanya? Sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Nah, yang dimaksud objek pekerjaannya tetap ada ini adalah pekerjaan yang ada pada satu perusahaan pemberi pekerjaan yang sama. Jadi dalam satu perusahaan pemberi pekerjaan, kalau pekerjaannya itu masih ada, tapi karena kontrak bisnisnya dengan perusahaan alih daya A misalnya, itu sudah selesai atau sudah habis, kemudian perusahaan pemberi pekerjaan ini masih kemudian melakukan penyerahan atau mengalihdayakan ke perusahaan lainnya yang kebetulan beda yang menang tender ini, misalnya perusahaan B, maka perusahaan pekerja buruh yang bekerja pada perusahaan alih daya yang A tadi, itu perjanjian kerja di antara perusahaan A dengan pekerja buruhnya tersebut harus ada klausul mengenai ini. Nah, ini lebih pada klausul ini, artinya atau ketentuan ini lebih pada menegaskan kembali apa yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat posisi sekarang ini adanya di Permenaker. Itu padahal sebenarnya itu kan harusnya putusan Mahkamah Konstitusi itu kan setara dengan undang-undang. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada waktu kerja, waktu istirahat. Waktu kerja tetap diatur sesuai Undang-Undang 13 2003 dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja. Yang dimaksud tetap itu yang mana? Yang ini Bapak Ibu, maksimal 7 jam satu hari dan 40 jam satu minggu apabila dilakukan pekerjaan itu untuk 5 hari kerja. 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu itu untuk 6 hari kerja. Nah, itu tetap ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja? Tidak dapat kita pungkiri dengan kondisi yang seperti sekarang ini dan nanti ke depan ini kita mengalami percepatan perubahan kondisi pekerjaan yang mempengaruhi kemudian ketenaga kerjaan, maka di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini diatur untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Sekali lagi ya Bapak Ibu, sektor usaha atau pekerjaan tertentu itu dapat memberlakukan waktu kerja kurang atau lebih dari 7 atau 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu. Yang mana ini ketentuannya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya di Undang-Undang 13 untuk pekerjaan tertentu yang dimaksud di Undang-Undang 13 itu adalah yang lebih dari 8 jam. Tapi bagaimana yang kurang? Boleh nggak sih mempekerjakan pekerja itu kurang dari 7 atau 8 jam? Boleh, tapi bolehnya itu ada batasnya, nggak boleh sembarang-sembarang mempekerjakan pekerja buruh itu untuk pekerjaan yang kurang dari 8 jam. Nah, ini kembali lagi Bapak Ibu, kita melihat atau dasar pemikirannya adalah kaitannya dengan masalah produktivitas. Ketika suatu pekerjaan itu bisa dilakukan dalam waktu, misalnya ini dalam satu hari, kemudian itu hanya 6 jam atau 5 jam, kalau pekerja buruh itu kemudian harus 8 jam, menempuh nunggu sampai 8 jam, padahal yang 3 jam ini bisa digunakan oleh pekerja buruh ini untuk melakukan hal lain yang lebih baik, ya artinya untuk menambah income-nya, kenapa tidak? Nah, itu kondisi yang terjadi sekarang. Apalagi ini mungkin akan banyak terjadinya itu pada ibu-ibu rumah tangga, bahkan adik-adik yang masih menempuh kuliah, itu mereka saat ini berada pada kondisi yang seperti ini.
Saya nggak bisa kalau kerja di 8 jam satu hari, itu nggak bisa. Karena saya harus kuliah, tapi saya butuh income untuk menambah ini saya. Sehingga apa? Saya kerjalah pada perusahaan lain yang bisa mempekerjakan saya itu tidak harus 8 jam. Nah, ini untuk mengakomodir teman-teman pekerja yang berada di posisi ini. Kalau tidak diatur Bapak Ibu, siapa yang mengatur, siapa yang melindungi pekerja yang berada di posisi ini? Nah, kemudian yang berikutnya, pengusaha tetap wajib memberikan waktu istirahat dan cuti bagi pekerja buruh. Kalau kita tentunya kita sudah melihat ya atau mendengar apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat terkait dengan waktu istirahat dan waktu cuti ini. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca bahwa ketentuan mengenai waktu istirahat dan cuti ini di Undang-Undang 13 itu kita lihat itu diatur selain pasal 79 itu terkait dengan ada istirahat antar 4 jam kerja ya, ada istirahat untuk mingguan, juga ada istirahat panjang dan ada cuti tahunan. Nah, selebihnya ada istirahat yang dijamin oleh Undang-Undang 13 itu di sekitar pasal 81 sampai berapa? 86 ya. Nah, pasal-pasal ini itu tidak diangkut di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, kita membacanya berarti yang di sana itu masih berlaku, yang di Undang-Undang 13 itu masih berlaku. Seperti istirahat haid ketika pada masa haid mengalami sakit, kemudian istirahat melahirkan, kemudian juga waktu menjalankan ibadah. Nah, ini semua dijamin masih ada di dalam Undang-Undang 13 karena tidak dibawa ke Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu bagaimana dengan upahnya ketika pekerja menjalankan istirahat dan cutinya ini? Sama Bapak Ibu, itu ada diatur juga di sekitar pasal 80-an itu, dan ada pasal 93 yang mengatur mengenai kewajiban perusahaan tetap membayarkan upah pekerja buruh ketika melakukan istirahat atau cuti. Nah, itu tidak dibawa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, berikutnya, waktu kerja lembur. Nah, ini ada hal yang baru. Kalau kemarin di Undang-Undang 13, waktu kerja lembur itu paling banyak 3 jam. Dan maksimalnya adalah 14 jam dalam 1 minggu. Nah, Bapak Ibu, melihat kondisi atau tuntutan dari perkembangan dunia usaha maupun dunia kerja itu sendiri, maka dengan sangat-sangat memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja pekerja buruh yang bekerja, maka untuk waktu kerja lembur ini dilakukan perubahan menjadi paling banyak 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Kalau kita jumlahkan, Bapak Ibu, itu jumlahnya dalam 1 hari berarti kita bekerja 8 jam ditambah 4 jam itu 12 jam. Nah, posisi 12 jam ini menurut standar internasional itu masih layak. Artinya itu batas paling maksimal orang bekerja. Selebihnya mungkin iya bisa bekerja lebih dari 12 jam, tetapi itu tidak efektif. Sehingga percuma, itu akan membuang membuang waktu dan tidak efisien tadi. Nah, yang perlu kami garis bawahi terkait dengan waktu kerja lembur ini, karena ada perubahan itu tadi, tetap syaratnya harus mendapatkan persetujuan dari pekerja buruh yang bersangkutan. Kemudian harus dilakukan diperhitungkan untuk menyediakan yang terkait dengan kesejahteraannya. Intinya syarat untuk melakukan kerja lembur terhadap pekerja buruh itu tidak diubah dari Undang-Undang 13. Allah ya Rabbi. Oke, ada intermezzo ya Bapak Ibu, ada iklan lewat. Selanjutnya, nah ini dia upah minimum. Upah minimum provinsi seperti yang ada di PP 78 wajib ditetapkan oleh gubernur. Kemudian upah minimum kabupaten kota, pengaturannya itu tetap ada. Hanya ada penyesuaian. Penetapannya didasarkan pada syarat tertentu.
syarat tertentu itu apa? Syarat tertentu itu adalah pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi daerah. Dan ada syarat yang lainnya juga yang digarisbawahi bahwa upah minimum kabupaten kota itu harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Kemudian berikutnya, kenaikan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. Ini memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi, tentunya pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah. Setelah RUU Cipta Kerja ini disahkan, nah ini dia Bapak Ibu, ini adalah jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini, bahwa untuk daerah yang sudah menetapkan upah minimum sektoral, maka upah minimum sektoral yang telah ditetapkan itu tetap berlaku. Maksudnya begini, tetap berlaku itu nilainya itu tidak turun. Nah, di sini kan tidak diatur lagi mengenai upah minimum sektoral. Tetapi untuk yang sekarang setelah berlakunya Cipta Kerja, ketika ini ada perubahan mengenai ketentuan upah minimum, maka bukan berarti UMS itu juga hilang dalam arti upahnya kemudian menjadi turun mengikuti upah minimum kabupaten kota, tidak begitu. Tetapi jenis upah minimum sektoralnya memang tidak ada. Namun nilainya itu yang dijamin di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dijamin tidak boleh diturunkan. Begitu Bapak Ibu, ini maksudnya. Nah, bukan hanya itu. Terkait juga dengan UMK atau UMP untuk daerah yang mungkin ada yang belum menetapkan. Tapi sepertinya semuanya sudah menetapkan UMK ya, walaupun tidak semua daerah menetapkan UMK. Kalau sudah ditetapkan, itu artinya tidak boleh dilakukan pengurangan atau penurunan. Ini ada di dalam, nanti ada di bagian akhir dari Undang-Undang 13 yang dijamin oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Lainnya, juga yaitu adanya ketentuan mengenai upah bagi pekerja buruh yang bekerja di usaha mikro dan kecil. Nah, ini berlaku upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha pekerja buruh. Belum berhenti sampai di situ Bapak Ibu, bukan sekedar kesepakatan, tapi ada lagi batasannya. Sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat. Jadi membacanya tidak diputus, udah berdasarkan kesepakatan, kemudian selesai. Begitu tidak. Ada batasan yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini, bahwa kesepakatan itu sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat. Berapa besarnya persentase tertentu itu, itulah yang akan diatur di dalam PP. Nah, kemudian kami mengharapkan dalam forum Dewan Pengupahan pada malam hari ini dan sampai besok, itu dapat merumuskan antara lain yaitu yang terkait dengan tadi, bagaimana memperjelas apa yang dimaksud dengan syarat tertentu dari upah minimum kabupaten kota ini, kemudian juga bagaimana dengan formulanya, tentunya perlu dilakukan penyesuaian, dan yang terakhir yaitu bagaimana aturan main terkait dengan upah yang berlaku untuk di usaha mikro dan kecil. Itu yang mungkin nanti perlu diangkat, dibicarakan pada forum ini. Berikutnya PHK dan pesangon PHK. Ini bukan pesangon sebenarnya, kompensasi PHK. Syarat-syarat PHK tetap mengacu pada Undang-Undang 13 dan putusan Mahkamah Konstitusi. Besarnya kompensasi PHK tetap diatur, tetap ada ya Bapak Ibu ya, jadi tidak hilang. Dan untuk detailnya ini akan dituangkan di dalam peraturan pemerintah. Kemudian selain kompensasi PHK, bagi pekerja buruh yang mengalami PHK itu mendapatkan perlindungan berupa jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini terkait dengan PHK dan kompensasi PHK. Berikutnya mengenai JKP. Nah, ini kami bisa kami memberikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa untuk pelaksanaan JKP ini dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah. Sumber pendanaannya ini ada modal awal pemerintah, rekomposisi iuran program jaminan sosial, dan juga dari dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.
untuk skemanya ini ditentukan oleh pemerintah. Yang perlu kami garis bawahi di sini Bapak Ibu bahwa jelas-jelas di sini tidak diberikan beban kepada baik dari pengusaha maupun pekerja yang saat ini sudah mengiur berapa itu 5 program ya, mengiur 5 program. Kemudian selanjutnya sanksi. Terkait dengan sanksi seperti di awal tadi sudah sempat kami sampaikan bahwa ini tetap mengacu pada undang-undang existing, tapi ada sinkronisasi ya dengan peraturan di bidang perizinan dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Berikutnya perizinan. Nah, apa yang dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja ini? Merubah mengenai perizinan apa saja? Ini yang terkait dengan lembaga pelatihan kerja, lembaga penempatan tenaga kerja swasta, perusahaan alih daya, dan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Nah, ini semua yang terkait dengan perizinan ini diintegrasikan dengan online single submission system. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah yang kami sampaikan pokok-pokoknya dari Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini sama-sama kita menunggu nanti untuk segera ditandatangani oleh Presiden. Nah, bagaimana untuk tahap selanjutnya? Sambil menunggu ini, apa yang bisa kita lakukan? Dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu, tadi kita lihat kan, ada amanat-amanat yang diturunkan kepada peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah. Nah, supaya tidak terjadi kekosongan hukum, meskipun ya Bapak Ibu, meskipun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dijamin tidak terjadi kekosongan hukum, namun di sini pemerintah mempunyai kewajiban untuk segera menyusun peraturan pelaksanaan tersebut. Dan selain peraturan pemerintah juga peraturan di bawahnya. Dan ini tentunya seperti komitmen kami pemerintah waktu awal membahas Undang-Undang RUU Cipta Kerja bersama-sama dengan tim tripartit, maka pembahasan untuk PP ini juga akan dilakukan bersama-sama Serikat Pekerja, Serikat Buruh, dan organisasi pengusaha, yaitu dari APindo dan Kadin. Nah, Bapak Ibu, dari berbagai macam amanat yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk diatur di dalam PP, selanjutnya ada 4 kami buat itu menjadi 4 peraturan pelaksanaannya, yaitu pertama yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing. Nah, ini nanti akan memuat mengenai bagaimana detail syarat penggunaan TKA. Tadi jangka waktu seperti yang kami sampaikan kan ada yang dikecualikan itu juga akan diatur, jabatan tertentu dan waktu tertentu, terus mengenai pendidikan dan pelatihan bagi pekerja lokal pendamping tenaga kerja asing. Kemudian pembinaan dan pengawasan, ini yang penting nih, pembinaan dan pengawasan tenaga kerja asing itu sendiri. Kemudian yang kedua, RPP tentang hubungan kerja, ini mengatur mengenai hubungan kerja, maksudnya adalah PKWT ya Bapak Ibu ya, PKWT dan hubungan kerja yang ada dalam sistem outsourcing, tadi alih daya tadi. Kemudian waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Ini dijadikan satu dalam satu RPP. Kemudian yang ketiga, RPP tentang pengupahan. Yang keempat, RPP tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Nah, Bapak Ibu, dari 4 PP ini 3 yang baru, yaitu yang terkait dengan tenaga kerja asing. Kemudian tadi yang digabung 3 substansi itu mengenai PKWT, alih daya, kemudian waktu kerja, waktu istirahat, PHK, itu jadikan satu, ini PP baru. Kemudian yang PP JKP itu juga PP baru. Ini amanat dari Undang-Undang 40 dan Undang-Undang 24. Nah, yang RPP tentang pengupahan ini tidak baru. Tetapi ini hanya merevisi sebagian dari PP 78 2015 yang memang secara substansinya diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja untuk dilakukan perubahan. Tentunya itu dilakukan penyesuaian di dalam PP 78. Nah, nanti Bapak Ibu pada kesempatan yang lain, tentunya terutama dalam hal ini dari Bapak Ibu yang duduk di Dewan Pengupahan Nasional, ini kita bisa bersama-sama untuk membahas
mengenai revisi dari PP 78 ini. Kurang lebih kalau bisa kami inventarisir dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, ini yang terkait nanti perubahannya mengenai upah minimum, yaitu dasar dan tata cara penetapan UMP dan UMK, syarat penetapan UMK, mohon maaf, dan formula perhitungan kenaikannya. Kemudian yang berikutnya ada ketentuan mengenai nanti upah satuan waktu dan satuan hasil, itu nanti coba kita lihat kembali. Kemudian ketentuan upah bagi usaha mikro dan kecil, dan Dewan Pengupahan. Nah, Bapak Ibu kan di posisi sekarang ini regulasi yang mengatur mengenai Dewan Pengupahan, selain dari Undang-Undang 13 yang mengamanatkan pada peraturan pelaksanaannya berupa keputusan Presiden, nah ini kami tingkatkan posisi mungkin status regulasinya dari keputusan atau peraturan Presiden itu menjadi peraturan pemerintah. Ini mendapatkan posisi yang menguatkan posisi Dewan Pengupahan. Nah, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan dalam penyampaian ini. Kami mohon maaf Bapak Ibu apabila ada yang kurang pas dalam penyampaian bahasa yang kami sampaikan ke Bapak Ibu. Dan kami berharap sekali kita bisa sama-sama memahami ini dari apa yang sudah kami sampaikan, bahwa tujuan akhir dari Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak menyengsarakan siapapun. Ini mohon bisa kita pahami, kita mengerti bersama, tetapi ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Semua pihak yang mempunyai kepentingan terhadap negeri ini. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf, mungkin lama sekali saya menyampaikan, tapi ini saya harap supaya tidak lagi Bapak Ibu bingung mendengarkan hoax-nya seperti apa, mana yang hoax, mana yang benar. Nah, ini yang kami sampaikan ini dapat kami pertanggungjawabkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Agatha. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar terlaksananya kegiatan ini dapat diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tutup acara pembukaan malam ini dengan pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Hendianto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan saya membacakan doa menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd wa lakal syukur kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada malam hari ini, selain syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia tentang hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak tahun 2020 di Hotel Haris Puri Mansion, Jakarta. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi,
yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dengan baik. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, dan kehinaan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini. Limpahkanlah kami yang hadir pada acara kali ini, ya Allah, kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dalam mengikuti acara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia tentang hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak telah kita laksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu PLT Dirjen PHI dan Jamsos, kepada anggota Dewan Pengupahan Nasional, kepada staf khusus Menteri Ketenagakerjaan, beserta seluruh peserta yang telah hadir, baik secara langsung maupun secara virtual. Kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama pelaksanaan kegiatan ini. Perlu kami sampaikan, acara akan dilanjutkan kembali pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan pembahasan mengenai sistem informasi pengupahan nasional oleh tim Departemen. Kami mohon kehadirannya tepat waktu. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.